Pukul 6, kami bersiap-siap berangkat menuju base camp via Cemoro Kandang. Pagi dari sana. Di dekat base camp ada warung yang menjual makanan. Kebetulan nih, kami belum sarapan sehingga kami mampir untuk sarapan. Setelah makan pagi, kami langsung berangkat menuju base camp Cemoro Kandang untuk melakukan simaksi. Gunung Lawu memiliki beberapa jalur pendakian, yang salah satu jalurnya adalah Cemoro Kandang. Mas Sarip. 24. Pak Fadli berapa tahun, Fadli? Senin. Pesanku 12. Ini banget. Senin tanggal berapa ini? 12. 12 jam 8.16. 8. 8 16 30 gitu ya. Kembali Selasa Pagi. jam Udah. sore 14 17 ya. Sekarang kita udah sampai di Cemoro Kandang. Ini pintu rimba Cemoro Kandang. Kita udah melakukan simaksi. Hari ini kita bakal naik via Cemoro Kandang. Sekarang kita ke atas dulu. Ya Mas. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung favorit pendaki gunung di Pulau Jawa. Beragam hal menarik bisa sobat traveler temukan di Gunung Lawu ini. Untuk bisa mencapai Gunung Lawu, sobat traveler bisa melewati beberapa jalur pendakian yang ada. Salah satunya jalur pendakian via Cemoro Kandang. Base camp di Cemoro Kandang ini dikelola oleh kelompok pecinta alam yang tergabung dalam wadah Anak Gunung Lawu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan mendaki Lawu gitu ya, puncak Lawu. Sebelumnya nanti kita berdoa dulu. Tujuan kita mendaki gunung bukan buat gagah-gagahan, bukan buat sombong dan sebagainya. Salah satunya adalah mensyukuri nikmat Allah gitu ya, mensyukuri ciptaan Allah. Kita mendaki gunung menikmati keindahan alam dan sebagainya. Jangan ada kesombongan, jangan ada istilahnya kebanggaan gitu ya dari diri kita benar-benar mendaki gunung tulus. Kita berdoa dulu, kemudian nanti kita mulai berangkat ya. Mungkin kita berdoa dulu ya, berdoa kita mulai. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mak, kalau ada yang ditambahkan. Cukup. Ya. Ya ini aja kita tambahan nanti. Ya, kita jalannya santai ya. Santai. Jadi nanti kalau misalkan ada yang merasa Break. iya minta break ya Break sama-sama. break sama-sama gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Yang penting jangan sampai, kalaupun misah grup paling 2 grup lah gitu. Iya. Jadi jangan sampai 1 orang Iya. tercecer. Tertinggal gitu.
kita berangkat bareng-bareng ya pulangnya harus bareng-bareng gitu ya. Oke, tadi kita udah briefing, terus sudah berdoa juga sama teman-teman kita dari Semarang dan Tawangmangu. Kita udah mulai start pendakian. Jadi begini, ada sesuatu yang unik juga kalau di Gunung Lawu tuh, banyak-banyak tempat sembahyang. Ayo Dar, gimana Dar? Jalur Cemoro Kandang jaraknya sedikit lebih jauh dibandingkan dengan jalur lainnya. Jalur ini didominasi tanah sehingga pada saat turun hujan atau sesudah turun hujan, jalurnya sangat licin. Jalur di awal pendakian masih berupa tanah dan sedikit akar-akar. Cuaca di Gunung Lawu ini lumayan dingin banget. Setelah tadi melewati beberapa meter dengan jalan yang landai, kita akhirnya menemukan beberapa anak tangga. Tapi belum sampai pos 1 ya. Masih di dekat pintu pendakian. Nah, sobat traveler, tadi kan kita udah melewati beberapa anak tangga tuh. Cuman sedikit doang tangganya. Kita langsung dikasih bonus lagi nih, jalan landai. Di awal pendakian masih dikasih jalan enak. Mudah-mudahan seterusnya enak. Dari pos atau base camp Cemoro Kandang menuju pos 1 Taman Sari Bawah, jalurnya agak landai. Bila cuaca cerah tak berawan, pendaki dapat menyaksikan puncak Cokro Suryo. Terus buat tenggorokan. Pulangnya kan lewat ini Yang lewat banyak. hutan. Oh, bukan jalur. Nanti Buat ngebasahin berat perutnya kayaknya. Kenapa? Masukin ke tas selempang. Oh, yang mana? Hah? Yang ngebuka ini? Iya, kebuka. Wah, tinggal tuh ganjil. Dah. Sisi belum tak tutup. Madu itu bagus. Nanti maju nih. Gula Jawa. Jadi mau di WA Mas. Gula Jawa. Gula Jawa nih, butuh gula Jawa. Bukan dari mama. Mama. Gula doa-doa. Penuh dengan karoma. Ah, tenang. Banyak banget ya penduduknya. Aduh. Udah buat duluan. Ini udah ada setengah belum? Alah. Setengah. Wah. Enak nih gini, Lek. Biasanya kan suaranya gerusuk. Iya. Oh, berarti kita termasuk cepat nih. Alhamdulillah, nggak lebih dari 1 jam kita sampai di pos 1. Pos 1 Taman Sari Bawah di ketinggian 2167 mdpl. Jadi di pos ini mungkin kita akan istirahat dulu beberapa menit. Beberapa menit. Pos 1 ini terdapat bangunan yang dapat melindungi pendaki dari hujan dan tepaan angin yang kencang. Biasanya terdapat pedagang makanan di pos ini. Karena kami mendaki bukan di hari libur, jadi pos ini sepi. Kemungkinan di jalur ini juga cuman ada kelompok kami. Jam 8 kurang 15. 10 kurang 15. Jam 15. Ya normal lah. Warna kuning peket.
Menuju pos 2, jalur sedikit lebih curam dibandingkan dengan jalur pos 1. Tercium bau belerang dari kawah Condro di Muko yang baunya sangat menyengat. Jalur ini didominasi pepohonan berakar yang menutupi jalur. Menuju pos 2 ini, kami sudah merasakan kelelahan, sehingga beberapa kali istirahat di jalur pendakian. Sini. Oh, sama aja. Enggak. Tapi coba lihat sini kayaknya. Enggak maksudnya cedak di. Nah, iya. Kan lebih itu, Mas. Lebih panjang. Bagus tuh burungnya. Oke, sobat traveler, kita udah sampai di pos 2. Kemungkinan di pos 2 ini kita akan istirahat, makan siang atau enggak makan snack-snack. Karena lumayan perut udah agak lapar. Jadi kita akan istirahat agak lama di sini. Yuk. Ini dia pos 2. Namanya apa ya pos 2 ya? Taman Sari Atas. Taman Sari Atas. Nih kondisi pos 2. Ada pos-pos. Di sini kita istirahat agak lama dulu. Makan siang kalau nggak makan snack. Nah ini dia nih. Pos 2. Taman Sari Atas. Sekitar jam 12-an, kami sampai di pos 2. Pos Taman Sari Atas. Di sini kami akan istirahat agak lama karena akan sholat terlebih dahulu. Keram. Sobat traveler, jadi kita sekarang istirahat di pos 2. Kita ngemil-ngemil makan snack supaya nggak terlalu kelaparan. Tadi tuh Mas Dwi, di bawah itu ada kawah Condro di Muko. Condro di Muko. Nah tadi di trek kan Mas Dwi cerita tuh ada hubungan sama Gatot Kaca. Gimana tuh Mas Dwi itu? Konon ini legenda sih ya, ini legenda. Oh. Konon dulu Raden Gatot Kaca, tokoh pewayangan Raden Gatot Kaca itu ditempa di kawah tersebut, sehingga dia menjadi sakti, menjadi kuat, sakti mandraguna itu ditempa di kawah Condro di Muko ini. Adanya di sekitar pos 2. Pos 2 ya. Beberapa ratus meter dari pos 2 ini. Pokoknya turun ke bawah ya. Iya. Pos 2 nya emang enak sih, gede banget. Seru. Gimana? Mas Sarip? Gimana perjalanan kita hari ini? Mantap. Kasih Jalannya adem, enak. Enggak terlalu parah sih mana. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Mas Pamin gimana Mas Pamin? Iya, Ada kendala Mas Pamin? sedikit kendala dari keram, tapi udah baikan sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih lancar ya sampai ke pos 3 ke 4 sampai puncak sampai pulang lagi lah. Kita lancar amin ya. Sekarang kita istirahat dulu menikmati snack. Oke. Setelah sholat berjemaah dan beristirahat yang cukup, kami akan melanjutkan perjalanan dan makan siang di jalur. Tapi di saat kami baru berjalan beberapa meter dari pos 2, salah satu teman kami ada yang mengalami kram pada kakinya. Alhasil, kami kembali ke pos 2 dan makan siang di pos 2. Ini enggak satu-satu Mas malah. Kalau sambelnya bareng-bareng. Oh, malah diaduk aja Mas. Iya, ya gimana diaduk gini aja. Itu tuh telurnya ambil di situ. Lauknya bisa. Sendoknya mana tuh? Ora enek. Orang sendok. Yang pas mana nih?
Setelah agak membaik, kami melanjutkan perjalanan ke pos bayangan. Pos sebelum pos 3. Menuju pos 3, jalannya sendiri sudah mulai dibuat zigzag, sekedar untuk meringankan proses pendakian. Jalan datar mulai lemas. Rilekskan. Alhamdulillah kita sampai di pos bayangan. Sekitar 1 jam kita dari pos 2 ke pos bayangan. Nanti setelah pos bayangan baru kita ke pos 3. Mana udah bukan mobil ah? Lanjutkan. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Di pos bayangan pun, kami beristirahat sambil bercanda gurau. Kami tidak terlalu lama beristirahat di pos bayangan ini. Setelah cukup bercanda gurau dan melepas dahaga dengan minum air, kami langsung melanjutkan pendakian menuju pos 3. Selanjutnya, jalur lumayan ekstrim karena pinggirannya berupa jurang menganga. Di tengah perjalanan, kami menemukan jalan yang bercabang. Meskipun tujuannya sama, yaitu pos 3, namun perbedaannya adalah salah satu jalurnya melewati trek yang terjal dan singkat. Dan jalur satunya melewati jalur yang landai tapi panjang banget. Di sini tuh pinus apa namanya? Cemarannya nggak ada ya? Kan cemara kandang. Ya mana cemarannya? Cemara biasanya ada cemara. Di kandang di kandang ya. Ya. Iya, jadinya nggak ada, udah di kandang. Kebanyakan katanya kata Mas ini pohon apa? Pohon tumbuhan ya. Pohon tumbuhan. Boleh. Aduh. Mas. Setelah berjalan sekitar kurang lebih 3 jam, maka kami sampai di pos 3 yang ditandai bangunan kecil. Hanya mampu menampung 1 tenda saja. Alhamdulillah sampai juga pos 3 Penggek 2780 mdpl. Pos 2 ke pos 3 jalurnya panjang banget. Waduh, mantap. Saat berada di pos yang bernama Penggik ini, kami bisa menikmati pemandangan alam yang indah dengan sesekali kabut lewat. Belakang. Alhamdulillah ya sampai pos 3. Gimana? Pos 2, pos 3? Bersyukur sih. Cuaca lancar, cuacanya cerah. Treknya banyak bonus. Tapi panjang. Tapi panjang. Oh, tenan. Oh, tenang.